Selamat pagi sahabat balipuspanews.com dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Oka Suryawan, dalam acara Bincang-Bincang liputan khusus seputar pandemi COVID-19. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya ditemani narasumber. Beliau adalah penanggung jawab Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Penusuan Tourism Academy, yang juga seorang pengusaha muda di bidang pariwisata, Bapak Iwayan Fasa Adiputra. Selamat pagi Pak Fasa. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa baik. Iya, luar biasa. Tetap semangat ya Pak Fasa. Semangat tadi. Ya. Selama kurang lebih 40 menit ke depan ya, kita akan membahas tentang bagaimana strategi kampus menyiasati biaya pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini adalah wabah global ya, sangat mendunia sekali, di mana tidak ada satu pun negara yang tidak terkena dampak daripada COVID-19 ini. Sudah barang tentu dampaknya bukan dari sisi kesehatan saja, tetapi sudah masuk ke dalam aspek kehidupan sosial yang salah satunya juga fundamental, itu masalah ekonomi. Kita berbicara tentang ekonomi ini tidak bisa lepas dari pendidikan. Jadi itu nanti topik kita yang akan kita bicarakan dengan Pak Fasa. Dan kenapa kita memilih Penusuan ini sebagai salah satu sumber informasi, karena kita mendapatkan informasi dari mahasiswa yang kuliah di Penusuan ini, di mana pihak kampus ini ada kebijakan yang sangat fleksibel, Pak Fasa. Di mana salah satunya untuk menyiasati biaya kuliah itu, artinya pihak Penusuan ini tidak serta-merta dia memungut dana karena situasi yang serba sulit sekarang ini. Tetapi dengan salah satunya adalah dengan menerapkan sistem kewirausahaan, di mana siswa yang masuk di Penusuan ini bisa membayar lewat kelapa. Kemudian juga ada daun kelor, kemudian ada daun pegagan. Itu yang kami dapatkan informasinya dari mahasiswa yang kuliah di kampus Penusuan Tourism Academy ini. Bagaimana kira-kira Pak Fasa tentang strateginya itu? Baik, terima kasih Pak Oka. Pemirsa balipuspanews.com, Om Swastiastu, Rajang Semeng. Terima kasih atas kesempatannya kami berbagi di kesempatan hari ini, yang mana pandemi COVID-19 ini seperti disampaikan tadi adalah wabah global. Namun kita tetap harus optimis melihat ini sebagai sebuah tantangan, karena alam sedang melakukan seleksi terhadap kehidupan kita saat ini. Nah, kami di Penusuan Tourism Academy, saya menjawab pertanyaan Pak Mangku bagaimana menyiasati pendidikan, biaya pendidikan di Penusuan Tourism Academy. Kami selaku penanggung jawab LPKS Penusuan Tourism Academy merasakan betapa sulitnya para orang kami untuk melakukan proses biaya pendidikan. Nah, sebelum menyampaikan pada hal tersebut, maka ada baiknya saya sampaikan apa sih Penusuan Tourism Academy tersebut. Penusuan Tourism Academy adalah sebuah lembaga pelatihan kerja swasta dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja, yang mana kami memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Kami buka jurusan di sini di hospitality, yaitu front office housekeeping, FB product, FB service, dan spa. Nah, dalam proses pelatihan tersebut, tentu tidak juga kita kesampingkan, kita kembangkan jiwa entrepreneurship kepada para mahasiswa. Jadi kita tidak hanya menciptakan tenaga kerja terampil di hospitality industry, tapi kita mencoba menerobos bagaimana membangunkan jiwa-jiwa entrepreneur di dalam diri mereka masing-masing. Karena semua aspek kompetensi yang kami bangun tersebut memiliki sisi entrepreneurship. Nah, hadirin pemirsa balipuspanews.com, pada kesempatan ini juga kami Penusuan Tourism Academy mengkristalkan sebuah keyakinan saya yang saya dapatkan dari sebuah organisasi besar saya, bahwa that service the humanity is the best work of life, bahwa pelayanan kepada umat manusia itu adalah pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini. Maka kami kristalisasi
Creed tersebut menjadi bond to share. Jadi ada sebuah semangat untuk berbagi. Nah, pada kesempatan kami sejak berdiri tahun 2017 sampai sekarang lebih daripada 95 orang anak yatim piatu kami bantu di sini mendapatkan pendidikan. Ada yang gratis, ada yang hanya membayar 2 juta saja. Nah, itu ada skala prioritas, jadi kami kembangkan itu. Kemudian bagi mereka juga ada yang sudah berada ke luar negeri juga, anak yatim piatu tersebut. Itu kebanggaan kami. Nah, bagaimana kami kembangkan itu? Kami memiliki empat pola pengembangan terkait dengan pengembangan jiwa-jiwa di kewirausahaan, kemudian jiwa-jiwa kompetensi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa kami di Penisuan Tourism Academy. Yang pertama, Pauka yang kita kembangkan adalah pribadi masing-masing daripada mahasiswa dengan konsep individual development. Kami datangkan para instruktur berpengalaman di dunia industri, baik industri perhotelan, hotelier, dan kapal pesiar. Mereka telah teruji di dalam dunia industri. Sudah tahan banting di sana puluhan tahun, bahkan ada salah satu eksekutif chef kami, Pak Gusti Setiawan, beliau adalah hampir 22 tahun di sebuah kapal pesiar dan sudah memegang posisi yang luar biasa seorang eksekutif chef. Itu yang handle untuk kelas B produk kami. Begitu juga instruktur yang lainnya di housekeeping, seorang Mr. Artawo yang sudah melalang buana di dunia kapal pesiar juga. Itu jiwa-jiwa mereka yang sudah tahan banting itu otomatis akan ditularkan kepada mahasiswa kami, sehingga mereka bukan hanya mengejar kompetensi, bagaimana mereka jiwa itu ditularkan. Jadi kita kembangkan dulu, kita semangati dulu individual development para mahasiswa. Kemudian dengan ada juga pelatihan-pelatihan. Kita undang beberapa, kalau zaman sekarang adalah digital. Kita undang tim-tim dari digital marketing untuk datang ke kita. Bagaimana mereka sudah bisa create income hanya dengan menggunakan mobile phone. Bagaimana bijaksana menggunakan media sosial. Nah, itu kita undang para narasumber tersebut. Yang secara periodik kita lakukan setiap 1 bulan sekali minimal, bahkan sampai 2 minggu sekali. Itu terjadi. Nah, kemudian setelah community individual development terbentuk, akhirnya kita lanjut kepada segmen kedua, yaitu community development. Jadi bagaimana seorang siswa Penisuan Tourism Academy tersebut, mereka harus menjadi bagian dari penggerak warganya, minimal keluarga sendiri. Kemudian ditularkan kepada community lebih besar, warga Sekertuno, warga Banjar, tempat tinggal mereka. Jadi jiwa-jiwa individual development tersebut ditularkan, diejawantahkan dalam community development, pengembangan pengabdian pada masyarakat. Nah, salah satu kegiatan kita adalah yang sudah menjadi sebuah aktivitas rutin. Kita bekerja sama dengan komunitas SEMPA, namanya Trasero. Trasero kita melakukan sebuah kegiatan yang secara rutin kita lakukan, namanya Sunday Clean Up. Namun di tengah pandemi ini, kegiatan Sunday Clean Up kita agak turunkan karena kita tidak berani mengerahkan terlalu banyak orang untuk melakukan hal tersebut. Tapi secara individu kita kembangkan bagaimana mereka melakukan pemilahan sampah plastik yang mereka lakukan di rumahnya mereka masing-masing, bekerja dengan program di desa adat mereka masing-masing yang sudah melakukan program tersebut. Nah, selanjutnya muncul kepada habis individual development, community development, kita masuk kepada business development. Nah, di business development inilah akhirnya kami di Penisuan Tourism Academy seharusnya tidak boleh menyebut ini sebagai sebuah berkah di tengah COVID. Tapi ini sebuah kenyataan yang kami dapatkan. Ternyata dalam suasana COVID ini kami berpikir apa yang harus kami lakukan. Stay home, ya benar, itu anjuran pemerintah. 3M wajib kita ikuti protokol kesehatan. Namun itu saja tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu yang efektif. Sesuatu yang efektif dan produktif. Nah, yang kita lakukan akhirnya kami sekaligus menjawab pertanyaan Pak Oka tadi, bagaimana menyiasati biaya kuliah. Di business development inilah kita lakukan sebuah pendekatan. Kami dari bulan Februari semenjak kami melakukan proses penerimaan mahasiswa baru, kami sudah mengundang mahasiswa untuk membawa kelapa. Boleh bawa kelapa untuk membayar biaya kuliah. Karena kelapa itu setelah kami selami filosofi dari sebuah kelapa, orang Bali mengatakan itu pohon kehidupan.
kami baru bekerja di butir kelapa saja, di buah kelapa saja. Akhirnya kami buat sebuah produk turunan dari kelapa tersebut namanya PCO. Secara internasional itu sudah punya brand internasional, Virgin Coconut Oil. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah minyak kelapa murni. Nah, kami di Venus membuat juga PCO namanya Venus Venus Coconut Oil. Jadi Venus Coconut Oil itu ada konsep yang kita kembangkan. Jadi kita kembangkan, Venus memproduksi produk PCO, mahasiswa menjadi resellernya. Jadi mahasiswa harus artinya yang kita kembangkan jiwa bisnisnya menjadi reseller dari produk tersebut, dan tentu kita ajarin juga mahasiswa bagaimana memproduksi daripada PCO. Secara tidak langsung ini juga bagian dari pendidikan pemasaran ya Pak. Betul. Jadi itu entrepreneurship-nya. Iya. Nah, selanjutnya setelah kami selami PCO, kami sudah akan mencoba membuat produk turunan berikutnya adalah sabun yang berbasis PCO. Nah, ini memang memerlukan waktu, kami harus belajar lagi tentang itu. Nah, ternyata dalam proses kami bekerja di PCO tersebut, ada teman-teman yang sepisi semisi yang bergerak di dunia organik. Ada lagi potensinya, kelor, moringa. Moringa ini adalah the power nutrisi yang luar biasa. Nah, akhirnya kami juga lakukan terobosan. Kami moringa powder. Jadi ada serbuk moringa. Akhirnya setelah kami olah di lab kami di kitchen, ternyata bisa dibuatkan mie ternyata Pak Oka. Jadi bisa jadi bahan baku mie yang biasanya dulu hanya berbahan mungkin tepung, tapi kita ada tambahan tepung moringa di dalamnya sehingga warna mie itu otomatis hijau yang tentu mengandung nutrisi yang luar biasa. Daun kelor itu bisa dijadikan mie ya Pak? Iya, itu kita sedang membuat mie moringa. Mie moringa. Nah, itu adalah terobosan yang kita lakukan. Seiring dengan waktu, dan saya yakin ini akan bergulir terus, kami sudah melakukan proses dengan para mahasiswa kami. Mereka hanya membawa daun kelor saja yang press. Ada teknik pemetikannya, ada timing pemetikannya, dan ada timing cara membawanya. Karena moringa memiliki treatment yang sedikit tricky, artinya sedikit hati-hati. Karena nggak boleh ditumpuk terlalu lama, dia akan panas, itu akan mengurangi nutrisi. Jadi ada kiat-kiat memanennya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan daun pegagan. Ya, kalau kita di Bali daun pidoh. Nah, daun pidoh. Ini setelah semua masyarakat sudah tahu fungsi daun pidoh, daun kelor itu sudah tahu. Nah, kita buat semua itu dalam bentuk powder agar bisa tahan lama. Kalau hanya disimpan dalam bentuk yang masih fresh itu tidak akan bertahan lama kandungan nutrisinya, tapi kita treatment dengan treatment khusus sehingga nutrisinya masih terjaga dan memiliki dampak kesehatan ketika dikonsumsi secara teratur oleh masyarakat. Itu tentu akan bagus sekali. Sudah barang tentu tidak ada bahan mengandung zat kimia ya Pak Ustaz. Tetap murni. Ya, treatmentnya sangat sederhana sebenarnya. Tapi perlu kehati-hatian. Sama sekali tidak ada tambahan kimia sedikit pun. Yang ada adalah treatment bermain dengan suhu saja. Hanya bermain dengan suhu saja. Sehingga kandungan alaminya, pure organiknya masih bisa kita pertahankan. Nah, saya tambahkan lagi terkait dengan 4 pilar yang kita lakukan di Venus. Yang terakhir adalah international development, Pak Oka. Nah, international development ini tahun ini kita akan buat divisi khusus untuk international development menjadi international business development. Ini ada koordinator divisi yang akan membawahi ini. Hal ini terjadi karena di tahun-tahun sebelumnya lebih daripada 100 orang mahasiswa Venus One Tourism Academy melakukan internship program atau pemagangan yang berbayar itu di berbagai negara di Asia. Ada yang di Dubai, ada yang di Doha, Qatar, kemudian ada yang di Kuwait, kemudian ada yang di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, setelah kami lakukan evaluasi, ternyata ini perlu dibentuk sebuah divisi. Nah, itulah kami di Venus. Jadi kita kembangkan 4 pilar, individual development, community development, business development, serta international development. 4 pilar itulah yang kita menjadikan framework garis kerja kita untuk menjalankan lembaga ini. Demikian Pak Oka. Sangat luar biasa sekali Pak Pasar. Jadi selain punya visi ya,
memajukan generasi muda kita di bidang pendidikan secara tidak langsung. Apa yang disampaikan sama Pak Pasek tadi ini menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan di kalangan anak-anak muda. Ini sudah barang tentu akan menjadi nilai plus yang sangat luar biasa nanti ketika alumnus daripada Penusuan Tourism Academy ini terjun di dunia usaha dan dunia industri. Jadi mereka bukan saja hanya memiliki kompetensi di bidang perhotelan, tetapi juga punya kemasan yang berbeda. Ingat pesan Ibu, Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Baik, sahabat balipuspanews.com, setelah kita jeda sebentar, kita kembali bincang-bincang dengan Bapak Pasek Adi Putra. Beliau adalah penanggung jawab LPK Penusuan Tourism Academy. Jadi, kampus yang beliau pimpin ini sangat luar biasa sekali karena punya rekanan partner itu kebanyakan hampir 90% itu di luar negeri ya Pak Pasek. 80%. 80% Pak Pasek. Bahkan kami mendapatkan informasi dalam usia Pak Pasek yang masih muda ini sudah mengelilingi hampir 46 negara kalau tidak salah. Benar ya Pak Pasek? Sangat luar biasa sekali. Kalau saya sekalipun belum pernah ke luar negeri Pak Pasek. Hanya di Indonesia saja. Baik, seperti kita ketahui bahwa pemerintah ini mengeluarkan semacam pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini sebagian besar ya proses pembelajaran itu berlangsung secara daring. Sementara kita ketahui bahwa LPK yang Pak Pasek pimpin ini hampir 80% nanti 80% ini mereka harus memiliki semacam kompetensi keterampilan. Jadi bagaimana menyiasati kebijakan pemerintah dengan sistem yang diterapkan di Penusuan Tourism Academy ini Pak Pasek? Baik, Pak Oka. Jadi terkait dengan sistem perkuliahan, kami di Penusuan Tourism Academy, kami menggunakan sistem tetap daring. Daring itu dengan berbasis sangat sederhana sekali. Jadi informasi perkuliahan, karena kami adalah vokasional yang mana benar-benar mengedepankan tentang kegiatan praktek. Jadi para mahasiswa tersebut kami bagi menjadi 3 shift, pagi, siang, dan sore sampai malam. Dan otomatis kami membatasi jumlah mahasiswa untuk tahun ini. Karena terkait dengan pandemi ini, yang mana satu kelas kami isi maksimal di angka 15 orang. Kemudian mereka boleh mengikuti perkuliahan tersebut ketika dalam keadaan praktek saja. Praktek. Jadi secara teori mereka akan dapatkan materi yang di-share oleh para instruktur ke WA grupnya masing-masing terkait dengan apa yang akan dipraktekkan dalam keesokan hari atau minggu berikutnya. Jadi automatically mereka jarang sekali melakukan tatap muka di dalam kelas. Mereka hanya melakukan proses tatap muka di tempat praktek, ketika sedang praktek. Seperti misalnya lulusan EB produk, mereka akan tatap muka di tempat mereka di lab kitchen. Begitu juga di housekeeping, mereka akan praktek tatap muka di lab mereka, di ruangan housekeeping, di ruangan hotelnya. Nah, hal ini adalah sekaligus kami bagaimana menegakkan protokol COVID-19 ini dengan konsep 3M-nya itu, bagaimana selalu menggunakan masker ketika berada dalam kerumunan yang banyak tentunya, yang tentu harus kedua menjaga jarak. Menjaga jarak ini hal yang wajib.
Nah, yang paling penting juga sesering mungkin melakukan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Nah, ini hal yang selalu kita dengungkan, baik melalui group, melalui setiap praktek yang harus kita terus dengungkan kepada mahasiswa. Dan mereka wajib menyampaikan ini kepada anggota keluarga mereka di rumah. Hal yang kita tekankan adalah pada mereka yang sekarang paling berbahaya adalah OTG. Dan kita semua ada kemungkinan OTG, orang tanpa gejala. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu daya tahan tubuhnya, imun tubuhnya sangat hebat. Sehingga kalaupun mereka terpapar COVID-19, mereka swab positif, mereka belum tentu mengalami gejala. Tapi begitu mereka ke rumah, kakek nenek orang tua mereka, apalagi ada penyakit penyerta, itu akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, kami selalu dengungkan, kami selalu reshare apa yang pemerintah bagikan pada kami bagikan pada warga Pendesuan Tourism Academy. Nah, itu adalah cara kita untuk sesegera mungkin memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Yang benar-benar kami rasakan selaku pengelola, karena orang tua banyak bertelepon ke kami, mengalami keluhan, banyak orang tua yang mengalami pemutusan minimal dirumahkan dari tempat kerjanya mereka, tentu mereka kehilangan sumber income. Demikian, Pak Oka. Ya, sangat luar biasa sekali, Pak Pasa. Jadi, Pendesuan Tourism Academy ini juga tetap bersinergis dengan kebijakan pemerintah di dalam menerapkan sistem pembelajaran. Jadi, sistem daringnya tetap jalan, kemudian hanya saat mereka praktek belajar keterampilan hadir di kampus. Mungkin sebelum menerapkan sistem ini, mungkin dari pihak manajemen Pendesuan itu ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, Pak Pasa. Benar sekali, Pak Oka. Jadi kami di organisasi LPK lewat induk organisasi kami namanya HILSI itu bersurat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, yang akhirnya di bulan, kalau tidak salah bulan Maret, kami dikunjungi, disupervisi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar tentang PROKES, program kesehatan, program penanggulangan COVID-19, yang mana di dalamnya banyak sekali item yang harus kami miliki. Ya, 3M itu pasti, kemudian di dalam ruangan kelas harus ada hand sanitizer, kemudian jaga jarak, ruangan harus kita kasih tanda, tempat duduk kita kasih tanda, kemudian sirkulasi udara, kemudian catatan maintenance AC, yaitu setiap bulan saringan AC kita bersihkan, itu harus ada catatan. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian masing-masing mahasiswa juga wajib membawa hand sanitizer. Nah, itu, dan kepada para instruktur kami, mereka akan mengajar menggunakan face shield dan masker. Nah, demikian yang benar-benar. Nah, kemudian jumlah masa mereka praktek pun kita agak ciutkan, maksimal mereka hanya 2 jam. Kalau normalnya berapa? 4 jam. 4 jam. Ada pengurangan. Ada pengurangan. Jadi benar-benar kita buat efektif, namun tetap mereka mendapatkan pembelajaran, mereka mendapatkan kompetensi sesuai dengan target kompetensi yang akan mereka capai. Nah, kemudian kami juga selalu melakukan proses disinfektan terhadap area kampus dari tempat-tempat yang sering disentuh, seperti gagang pintu, kursi duduk, lain sebagainya. Termasuk alat-alat yang digunakan. Termasuk alat-alat yang digunakan. Ya. Dan di sini juga akhirnya kami melakukan sebuah adaptasi. Nah, ternyata ada beberapa disinfektan yang menyebabkan korosif kepada benda-benda yang bersifat besi, aluminium umpamanya, menimbulkan bercak-bercak seperti karatan. Akhirnya kami ubah pola tersebut, kami kombinasi dengan arak, Pak Oka. Jadi arak kita tambahkan dengan beberapa komponen lainnya untuk pewanginya, sehingga itu yang kami gunakan untuk sebagai disinfektan alami kami, yang tentu araknya adalah kualitas arak yang kalau bahasa Bali disebut arak api. Itu alkoholnya kami pikir sudah di atas 40%, jadi itu sudah kami gunakan untuk proses disinfektan. Mudah-mudahan itu benar sehingga efektif untuk kita gunakan. Nah, selain penggunaan disinfektan itu tadi, kami juga melakukan setiap Sabtu Minggu itu kita lakukan general clean up. General clean up, mahasiswa libur, jadi kita melakukan general clean up
di vacuum cleaner semua ruangan, pembersihan semua area, disinfektan secara general. Nah, itu yang kita lakukan. Harapannya adalah semoga tidak ada klaster baru terkait hal ini. Demikian. Terkait begini juga saya mendapatkan informasi Pak Pasa. Kita mendapatkan informasi dari mahasiswa bahwa di kampus Penusuan Tourism Academy ini juga ada semacam ajakan bagaimana kita mengefektifkan pekarangan lewat program Karangkitri ya maksudnya. Ya. Itu bagaimana? Kok bisa muncul ide seperti itu Pak Pasa? Ketika terjadi tumbuhnya COVID-19 di Wuhan, kemudian merebak ke zona wilayah ASEAN, akhirnya menimbulkan benar-benar kepanikan yang luar biasa di awal, sehingga kami dari Penusuan Tourism Academy kesulitan melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat untuk dalam rangka memperkenalkan Penus, sehingga minat peserta didik SMA SMK untuk ke Penus itu ada. Itu kami mengalami kesulitan melakukan sosialisasi. Akhirnya kami berdasarkan nomor handphone yang kami telah miliki sebagai database kami menyebar kepada calon mahasiswa kami waktu itu sebagai sebuah kampanye. Karena himbauannya waktu itu adalah mereka harus stay home, tidak boleh kemana-mana, seperti sesuatu yang mencekam gitu. Nah, sehingga kenapa harus stay home saja? Yuk kita menanam sesuatu. Nah, itu ide itu muncul di situ. Muncul ide kami lakukan lomba foto. Lomba foto, siapa yang bisa memperlihatkan foto dan video di pekarangannya melakukan menanam dengan tema-tema tanaman tertentu tentunya. Tanaman yang bisa panen dalam 3 bulan. Itu yang kita lakukan di awal. Sehingga pikiran saya waktu itu adalah bagaimana mereka bisa tinggal di desa dengan zero money. Dengan tanpa uang pun masih bisa. Karena mereka bisa metik di pekarangannya. Perlu cabai, mereka bisa petik cabai. Perlu terung, mereka bisa petik terung. Perlu bunga, mereka bisa tanam bunga. Dan itu bukan saya hanya mengajak pada mereka, tapi saya contohkan. Ketika saya share info itu, yuk kita nanam sesuatu. Pada saat itu juga, saya perlihatkan kegiatan kami di Penusuan sedang proses menanam sesuatu. Dan proses itu, karena kita menanam, pasti ada proses tumbuh. Proses tumbuhnya itulah kita selalu report kepada grup. Nah, sehingga harapan kami memiliki 200 mahasiswa. Ketika 200 mahasiswa itu tergugah hatinya untuk melakukan gerakan Karangkitri, tentu itu akan sangat membantu ekonomi keluarga. Mereka nggak perlu beli sesuatu yang ada di pekarangannya lagi ke warung, kecuali ya sesuatu yang tidak ada di pekarangannya. Nah, itu konsep yang kami lakukan. Tambahan lagi satu Pak Oko yang saya lupa sampaikan dari tadi. Nah, di tengah program ini ternyata saya coba lihat di program Pak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, ternyata ada program yang luar biasa terkait dengan kedaulatan pangan. Salah satunya adalah porang. Nah, kami di Penusuan Tourism Academy di bawah Yayasan Dagundasari melakukan pola pendekatan baru kepada warga ini, yaitu mahasiswa, alumnus. Kami share info sebesar-besarnya di grup tersebut untuk mengajak mereka memanfaatkan lahan produktif mereka, lahan non produktif mereka, yang tentunya bukan lahan sawah, lahan tegalan yang belum pernah kesentuh apapun. Yuk kita nanam porang. Terus bagaimana caranya? Kami sudah melakukan MOU dengan sebuah PT yang bergerak di porang, dan kami diberikan kepercayaan untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat seluas-luasnya. Yang tentu masyarakat yang kami rangkul dulu adalah masyarakat warga Penusuan Tourism Academy yang notabene orang tua daripada mahasiswa kami. Nah, caranya bagaimana? Kami dari Yayasan Dagundasari menyiapkan bibit. Biar tidak terkesan kami menjual bibit. Kami yang siapkan bibit. Jadi masyarakat yang mau bertani porang, kami yang siapkan bibitnya. Tentu dengan sebuah kontrak kerja bahwa hasil panennya kami yang beli. Sehingga tidak ada lagi anggapan di masyarakat ini bisnis jual bibit. Tapi ini bisnis murni, adalah bisnis untuk memanfaatkan lahan non produktif menjadi produktif dan menjadi daya ekonomi baru yang tentu akan memiliki daya ungkit terhadap lesunya ekonomi saat ini. Nah, tentu karena porang umurnya 2 tahun ini Pak Oka, jadi panennya 2 tahun baru bisa panen. Tentu kalau kita nunggu itu untuk panen jadi udah kelaparan semuanya. Nah, kami ajarin lagi bagaimana, karena porang ini tanaman yang sangat fleksibel.
sebenarnya taruh aja di tanah masih hidup. Nah, sehingga kami edukasi lagi bagaimana melakukan tumpang sari untuk bisa menghasilkan tanaman yang daily panennya harian. Contoh yang paling sederhana, yang panen harian adalah pacah. Bunga pacah itu panennya harian setiap hari. Kalau bahasa saya, punya pacah sekitar 200 pohon setiap hari udah punya income di atas 30.000. Kalau bahasa saya, gitu loh. Dan saya lakukan itu. Saya tunjukkan kepada para mahasiswa apa yang saya lakukan. Saya panen pacah setiap sore. Sambil hidup udara segar, kita panen pacah dengan warna-warni, kita terhibur sebenarnya. Kemudian ada juga yang paling lagi bisa di antara porang itu jagung. Nah, jagung 3 bulan 4 bulan sudah mulai panen. Itu sudah bisa menjadikan sebuah income yang secara periodik. Nah, tentu kalau memang lebih kreatif lagi, bisa di sela-sela itu mesti tanami lagi banyak hal yang tidak mengganggu daripada tanaman induk utamanya itu porang. Nah, itu ada proses sosialisasi dan edukasinya Pak Mangku. Di mana kita lakukan? Kita di lembaga kita di Penusuan Tourism Academy. Dan saat ini saya sedang membentuk KUB, kelompok usaha bersama, yang akan disahkan di desa masing-masing, dikukuhkan desa masing-masing, dan kita fasilitasi untuk diregister di Dinas Pertanian kalau saya di Gianyar. Demikian Pak Mangku. Sangat luar biasa sekali Pak Wasa. Artinya pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak ada nilai positifnya. Jadi di mana kita selama ini sangat bertumpu kepada sektor pariwisata dalam menunjang perekonomian kita. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini secara tidak langsung kita belajar bagaimana pola kemandirian, dan Penusuan Tourism Academy ini menangkap semacam peluang bagaimana memaksimalkan di sektor pertanian. Apalagi ada kebijakan dari pemerintah bagaimana tentang adanya budidaya pangan. Betul. Sangat luar biasa sekali, terutama ini tentang kampanye porang Pak Pasa. Ini sudah kita hampir semua di Indonesia ini bagaimana mengkampanyekan tentang tanaman porang ini dengan sangat hasil ekonomi yang sangat luar biasa Pak Pasa. Kita sudah sampai di akhir pertemuan ya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bapak Pasa Adiputra tadi, banyak hal yang bisa kita serap, bisa kita terapkan bagaimana strategi menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Mungkin Pak Pasa bisa memberikan tips semacam kiat ya, bagaimana caranya menghadapi pandemi ini sehingga ada semacam ketakutan dan kegalutan di masyarakat itu secara tidak langsung ini bisa mulai mencair Pak Pasa. Baik teman-teman Semerton balipuspanews.com, pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Oko tadi, bagaimana kiat-kiat kita bisa bertahan di masa pandemi ini ya. Sesuai dengan pemerintah sampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki era new normal, di mana sebuah era tatanan hidup baru. Yang artinya ini benar-benar sebuah pola kehidupan yang harus kita laksanakan. Pandemi ini adalah sebuah fakta. COVID-19 ini adalah fakta yang terjadi. Ada beberapa teman-teman dekat saya yang dulu tidak pernah mengalami keluhan seperti sekarang mengalami keluhan sesak napas, sulit bernapas. Dan itu benar adanya. Jadi saya yakin ini sebuah fakta. Karena ini sebuah fakta, maka perlu kita sikapi dengan kiat-kiat yang harus kita lakukan. Adapun kiat-kiat tersebut adalah, pertama, bagaimana mempertahankan daya tahan tubuh kita selalu prima, sehat. Sehatnya harus sehat lahir dan batin. Ketika sehat lahir dan batin, maka tentu kita akan benar-benar menjadi proteksi kepada diri kita sendiri. Sehat secara lahir adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bervitamin, bernutrisi, yang tentu dengan konsep Karangkitri tersebut itu pasti konsumsi
asupan gizi kita akan bagus sekali. Karena sesuatu yang kita tanam, yang pure di pekarangan kita, itu sudah pasti memiliki nutrisi yang bagus. Kita tidak mungkin menanam sesuatu di tempat yang tercemar. Karena pekarangan kita, pekarangan yang pasti kita selalu bersih dan sucikan. Nah, konsep batinnya bagaimana? Konsep lahir batin untuk sehat tersebut. Batinnya itu, batin kita ini harus kita isi nutrisi juga. Dengan serada bakti, dengan konsep bagaimana Trikaya Parisuda, bagaimana dengan konsep Trihita Karana, itu yang harus kita benar-benar ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hubungan kita selaku umat manusia kepada ide yang kawitan, ide yang bertaruh luhur, ide yang pramukawi, itu tentu dengan konsep stay home, work from home, itulah sekarang kita gunakan merajaan kita secara maksimal untuk ngayat ide bertaruh sesuhunan. Nah, kemudian bagaimana hubungan kita dengan human to human, manusia dengan manusia. Kita harus benar-benar berbagi pemikiran, berbagi energi positif kepada teman-teman kita. Kita selalu berbagi optimisme kepada teman-teman, rekan-rekan kita sesama warga, tentu warga Banjar, warga sekitarnya. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan alam. Ya itu tadi, konsep Karangkitri itu. Bagaimana pelemahan kita hiasi dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh mekar. Seiring tumbuh mekar itu, pikiran kita akan mekar juga. Sehat, lahir, dan batin. Itu konsep yang harus kita tangani bersama-sama. Ketika sehat, lahir, dan batin, maka kita pasti aman. Aman berproduktivitas, aman beraktivitas, aman dalam berkreativitas tentunya. Sehingga saya yakin pandemi ini akan benar-benar menjadi momentum untuk kita semua untuk menemukan sesuatu yang baru di era tatanan hidup baru ini. Suksma. Demikian tadi pemaparan atau closing statement dari Bapak Pak Adiputra terkait kiat-kiat menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana beliau sebagai penanggung jawab dari Penusuhan Tourism Academy ini membagi bagaimana proses pembelajaran itu tidak hanya terfokus di kampus, tetapi bisa memanfaatkan lahan pekarangan sehingga interaksi proses pembelajaran itu tidak monoton dalam kampus saja. Jadi sangat luar biasa sekali bagaimana di masa pandemi ini kita belajar kembali kepada alam, bahwa apa yang sedang terjadi ini juga bagian dari semacam pembelajaran kepada kita semua. Bagaimana kita memanfaatkan potensi terdekat yang ada di sekitar kita. Demikian sahabat Bali Puspa News.com. Terima kasih Pak Pasak. Sangat luar biasa sekali. Ini tentunya bisa menjadi motivasi masyarakat kita dalam menghadapi situasi yang kita tidak ketahui sampai kapan akan berakhir, Pak Fasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fasa ini bisa melipat gandakan semangat daripada masyarakat Bali secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum menghadapi bencana yang sangat luar biasa ini. Sahabat Bali Puspanews.com, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sebagai akhir kata, kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.